Muda benar. Udah bos. Betul. Kalau orang tua itu namanya pembenaran, remedi. Iya kan, Mas? Iya kan? Iya. Perubahan itu diawali dari anak muda. Kalau pembenaran itu remedi namanya. Iya, iya. Diulangi lagi. Diulangi lagi. Mengulangi kesalahan yang sama remedi kan? Betul. Gini Mas, tapi kan apa ya? Itu bakal mempengaruhi suara untuk dipilih nanti. Mindset orang kalau halah anak muda ini nggak bisa untuk berpolitik. Nah, dari Gus Yani, langkah apa yang udah diambil untuk meyakinkan orang-orang nih? Anak muda ini bisa gitu. Sedangkan mindset orang sudah di luar sana itu sudah terlalu menyepelekan anak-anak muda. Betul. Tentunya sebagai anak muda kita harus tetap selalu belajar ya. Belajar dalam artian bagaimana kita cerdas melihat kondisi dunia sekarang, dunia baru. Kita harus punya kecerdasan kedekatan dengan teknologi. Kita harus tahu dengan dunia baru dalam kondisi digitalisasi yang selama ini mungkin birokrasi itu kan terlalu terlalu panjang. Birokrasi itu terlalu panjang dan tentunya dengan datangnya teknologi, dengan di era digitalisasi semuanya ini, sebagai anak muda kita juga harus berani mengambil bahwasanya birokrasi ini harus tetap dirubah dengan digitalisasi. Pelayanan-pelayanan yang begitu panjang ini harus kita pangkas dengan secepat mungkin. Nah, itu hanya dilakukan oleh anak muda. Itu dilakukan hanya anak muda. Biasanya kalau kolonial ini kadang-kadang Kolonial ya, gaptek, terus kurang paham dengan dunia digitalisasi. Lah ini yang akan kita bawa, kita warnai bahwasanya pemerintahan ini harus tetap kita rangkul dengan kegiatan yang mana sistem ini harus kita rubah dengan digitalisasi. Semuanya. Kalau Mas Giring ini menabrak mindset orang-orang ya kan. Apalagi kan gini, sudah ada beberapa nih orang entertain khususnya anak band yang maju dengan alasan, oh iya saya dulu pengalaman mengelola band, maju jadi presiden. Otomatis itu juga jadi kerikil yang mengganjal perjalanan mulusnya Mas Giring buat maju ke RI1. Menabrak atau meyakinkan orang-orang kalau saya ini berbeda loh dari yang sebelum-sebelumnya. Saya ini bisa loh. Apa yang udah dilalui? Kalau kita di politik itu kan, kalau dalam masa kampanye ya Gus ya, pertama ada 3 tahap kan. Dikenal, disukai, habis itu dicoblos. Ya kan, dipilih lah intinya. Kalau dikenal itu orang bisa mengenal baik atau buruk, yang penting dikenal. Oke. Misalnya negatif, positif, yang penting dikenal. Dikenal dulu. Ya challenge terbesar adalah bagaimana dari dikenal itu jadi disukain, ya kan. Tumbuh keyakinan. Nah caranya memang kalau kita harus siap capek bos, siap capek dengan ketemu semua orang dan harus ketemu seperti ini, silaturahmi. Saya yakin bahwa semakin banyak orang yang kita temui pasti, dan kita ngobrol santai, menanyakan tentang visi misi atau menanyakan tentang hal-hal yang simpel aja lah, tentang misalnya game terbaru atau film terbaru lagi tonton apa, anak band apa nih yang lagi keren. Ya kan, itu kan juga akhirnya membuka semua mindset kan. Cara menabrak supaya simple adalah menunjukkan bahwa kita adalah seorang orang yang tetap menjaga integritas dan bekerja keras gitu. Iya kan bang? Menurut saya sih seperti itu gitu. Maksud saya, kenapa banyak sekali anak muda yang apatis terhadap politisi? Karena banyak sekali yang mikir bahwa politik lo kotor gitu. Padahal kan nggak gitu ya bang? Nggak gitu. Kita selalu melihat bahwa politik itu adalah alat bos. Kalau politik itu diisi dengan orang-orang baik, orang yang tepat, yang sejahtera, itu masyarakat. Ya, benar. Tapi kalau politik ditunggangin sama orang-orang yang mau bermaksud jahat, ini yang paling bahaya nih. Apalagi demokrasi. Bila demokrasi ditunggangi oleh orang-orang yang tidak tepat, orang-orang yang jahat, dan anak mudanya nggak mau memilih, dampak yang paling parahnya waktu itu adalah Perang Dunia Kedua bos. Karena Hitler itu
adalah produknya demokrasi, Bos. Hitler ya. Hitler itulah produknya demokrasi. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai lah. Jadi caranya adalah balik lagi integritas, bagaimana Kerja keras. kerja keras. Kalau orang udah lihat, wah dia pekerja keras ya. Kalau dia bekerja keras dimanapun medannya dia di yang ada di depan dia, Gus ya, mau apapun deh. Tapi dia, oh emang pekerja keras pasti oke. Selesai. Tapi gini, sadar gak sih mas? Ini bisa dijawab berdua ya. Kurangnya antusias anak muda buat memilih, itu kan kita sama-sama tahu kan, rendah sekali kan anak-anak muda yang mau datang ke TPS bangun pagi nyoblos, sedangkan dalam diri kita ini meyakini, alah ketipu lagi dengan politisi. Setuju kan dengan mindset itu kan? Pasti Mas Yani pernah ngerasain di fase dimana udah nggak percaya dengan politik ya kan. Mas Giring juga pasti ngalamin fase dimana alah. Nah, merubah pemikiran yang seperti itu loh. Yang gimana sih caranya biar pikiran-pikiran seperti orang-orang kayak saya nih kan. Contohnya orang-orang yang alah politik lagi, alah politik itu gini, alah dibohongin lagi kita nih 5 tahun ke depan nih, alah siapa lagi nih yang mau bualan apa lagi nih. Nah, kendalanya nih kalau menurut ini saya kendalanya karena kita tidak pernah diyakinkan dengan orang-orang yang memang oh saya berjanji dan kalau janji saya tidak ditepati saya bersedia loh untuk menanggung resikonya. Tidak ada satupun sampai sehari ini yang berani berjanji seperti itu kan. Kita belum pernah lihat. Nah, untuk Mas Giring sendiri sama Mas Yani juga, bagaimana sih Mas Giring sama Mas Yani melewati fase itu dan meyakinkan teman-teman yang lain kalau ayo Indonesia ini butuh perubahan dari kamu bukan dari cuma rebahan aja gitu. Meyakinkannya gimana? Si Anggus. Yuk, jadi gini, bicara politik memang kita harus mengajak anak muda. Mudah-mudahan untuk kali ini karena ini calonnya anak muda, insya Allah daya tariknya magnetnya juga anak muda, Mas. Benar. Tetapi kita juga sebagai generasi muda tentunya memang terlihat kadang-kadang anak muda masih terlihat apatis dengan politik. Ada satu tulisan menarik yang pernah saya baca, kebetulan ini tulisan mertua saya sendiri. Apa arti segudang kebenaran tanpa secuil kekuasaan? Jadi kita maknai bahwasanya politik ini adalah pengabdian. Banyaknya kebenaran tanpa dilindungi dengan satu kekuasaan, maka ini tidak akan tercapai. Apa yang disampaikan Mas Giring tadi kan jelas bahwasanya kadang-kadang jika politik ini tidak diisi dengan orang-orang yang baik, maka akan digunakan sebagai alat yang lebih bahaya Nuklir daripada senapan. Nuklir. Jadi kita maknai bahwasanya politik ini adalah pengabdian untuk melayani masyarakat, mengisi ruang anak-anak muda, menyentuh anak muda ini tidak bisa dipaksakan karena anak muda punya satu semangat yang berbeda, otomatis mereka harus dikasih ruang sesuai dengan hobinya. Tidak bisa anak muda ini dipaksa kena kamu harus seperti ini atau seperti ini, dia tidak akan mau. Tapi ketika kita sentuh dengan hobinya, kita rangkul dengan kesukaannya, otomatis mereka akan merasa diperhatikan. Jadi ada satu yang mana mereka anak muda ini kan sebetulnya apa ya, curi-curi perhatian lah Mas. Ada gengsinya, tapi ketika kita sentuh dengan hobinya pastilah langsung oh ini. Apalagi di luar jalur gitu ya. Ketika pemerintah yang biasanya berjalan yang tersistematis, ini diulang-ulang lagi, habis gitu ada satu gebrakan baru di luar dari jalurnya, tetapi dengan pemerintah hari ini melihat kondisi tantangan dunia baru ini sangat berat, harus ada keberanian mengambil resiko. Kalau hanya sekedar
diulang kembali kasihan masyarakatnya. Tetapi harus keluar dari diambil berani, ada keberanian mengambil resiko dengan landasan satu kebenaran yang pasti, maka keberhasilan masyarakat Gresik akan dirasakan. Iya benar. Sebetulnya hari ini kan kita ini hanya mengolah masalah, apalagi anak muda itu selalu ketika punya peluang, ada problem, diolah dengan baik, ini akan menjadi muncul satu keberhasilan. Nah, ini yang harus kita lakukan, tentunya mengajak seluruh anak-anak muda di Kabupaten Gresik bahwasanya perubahan di Kabupaten Gresik ini akan segera terwujud, itu karena anak-anak muda. Karena anak muda. Kalau Mas Giring? Mungkin cerita aja kali ya. 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 Saya ini adalah saksi mata bagaimana saya dulunya adalah saya cerita dulu. Bahwa dulu sama lah kita tuh apatis lah. Iya. Pemilihan langsung presiden 2 kali, awal-awal tuh milih langsung. Awalnya wah punya optimisme, begitu yang term keduanya tiba-tiba partainya semua ketangkap korupsi lah intinya. Saya nggak mau ceritain siapa lah ya. Dan akhirnya makin malas udah malas berpolitik lah, udahlah ngeband gitu kan. Tiba satu momen ketika produk demokrasi dan politik dipakai oleh Pak Jokowi memperbaiki Jakarta, Bos. Oh, iya. Dan saya itu kerasa banget. Kerasanya bangetan. Sesederhana bagaimana rumah saya yang biasa banjir jadi gak banjir. Sesederhana itu. Sesederhana bagaimana tata kota jadi lebih bagus. Ada tiba-tiba ada MRT yang cuma impian doang gitu misalnya. Itulah produk politik kan. Dan itu yang akhirnya membuat saya jadi terbuka matanya, Gus. Oh ternyata emang politik kalau memang digunakan sama orang yang benar, hasilnya pasti benar. Dan efeknya adalah Pak Jokowi menghasilkan kita nih, saya, Mas Yani, anak-anak yang merasa hal yang sama. Iya. Anak-anak yang ketika bercermin, kalau Jokowi bisa, saya juga gue nggak bisa, Bos, iya nggak? Mas Giring juga bisa dong. Iya. Ya Gus kan juga bisa, intinya kan seperti itu kan Gus, iya kan? Dan akhirnya itu yang membuat kita jadi anak muda termotivasi banget gitu. Termotivasi banget. Dan memang ternyata satu-satu cara untuk kita bisa memperbaiki sistem adalah mengisi kursi-kursi di parlemen dengan anak-anak muda. Nggak ada jalan yang lain. Benar. Mengisi relung-relung pemerintahannya dengan anak muda, nggak ada jalan yang lain. Jadi ya menurut saya ya seperti itu, Bos. Makanya kadang-kadang kalau kesalahannya anak-anak muda nih ya, kalau berpikir wah percuma suara kita gak dengerin, percuma suara kita gak ditangkap, kesalahannya sebenarnya harusnya dia yang membawa perubahan di kursi parlemen supaya suaranya bisa didengarkan ya kan. Tapi gini Mas, ini bisa Mas Giring, bisa Mas Yani juga nih, kan banyak sekali kita tahu anak-anak muda nih, kreator-kreator dari Indonesia, dari Gresik juga yang akhirnya milih hijrah buat wah karya saya di sini nggak dihargai nih, atau sama yang kita bilang dari awal kan, oh ternyata job di saya kalau cuma jadi anak band, kalau cuma jadi desainer di Indonesia bahkan mau ngurus cicilan pun susah ya kan. Akhirnya ya udahlah saya keluar aja lah. Betul. Atau karya saya jual buat orang luar lagi aja lah. Nah solusinya buat ngajak teman-teman kita yang udah terlanjur nyaman nih dan difasilitasi di luar nih buat balik lagi ke Indonesia atau ke Gresik, gimana solusinya? Bicara kedaerahan, anak muda itu masih punya punya kesadaran ketika terpanggil oleh tanah kelahirannya, dia akan masih mempertimbangkan karena dia mungkin di pemerintahan sebelum-sebelumnya tidak pernah tersentuh. Ini kok mereka tidak ada perhatian sama sekali nih buat anak-anak kreator, anak muda, atau memang dia nggak tahu dengan dunia ini. Ya.